Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Hari ini saudara bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Pasar Krian Sidoarjo terbakar menghanguskan ratusan kios. Ugal-ugalan di jalan raya, bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi. Komisi Yudisial periksa 3 hakim yang beri vonis bebas Ronald Tanur. Saudara, kebakaran hebat melanda Pasar Krian Kecamatan Krian Sidoarjo Selasa pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan melahap sekitar 400 kios. Sebanyak 20 mobil pemadam kebakaran dari Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya dikerahkan memadamkan api. Kobaran api yang terus membesar menimbulkan asap hitam pekat yang mengepul dari dalam pasar. Titik api hampir menyebar di seluruh bagian pasar sehingga kobarannya terus merembet. Puluhan pedagang dibantu karyawannya panik dan berusaha mengeluarkan sisa barang dagangan dari dalam kios. Banyak pedagang yang menangis karena kios dan dagangannya ludes dilalap api. Salah satu pemilik kios mengaku titik awal api terlihat dari lorong bagian dalam pasar yang kemudian membesar dan merembet hingga seluruh bagian pasar lainnya. Kiri ke kanan, kayaknya udah diatur tapi kok di sebelah timur ada, sebelah barat ada ya. Itu sudah sampai ke depan, itu kan bingung kita kan. Oh, jadi titik apinya awalnya tidak hanya satu? Satu di tengah, di kawasan tukang anu. Oh, warung di dalam ada warung kopi di dalam. Berdasarkan data awal, sekitar 400 kios yang mayoritas berada di bagian belakang dan dalam pasar ludes terbakar. Sekitar 20 mobil pemadam kebakaran dari 3 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian. Aparat kepolisian disebar ke beberapa titik pasar mengantisipasi penjarahan dan pencurian yang mungkin dilakukan warga. Awalnya itu hanya bedak yang bawah sebelah selatan, lalu kemudian menyebar ke bedak-bedak yang lain baik di atas maupun sampai ke barat bedak itu. Ini juga kita minta bantuan dari PMK Waru, kemudian dari Tarik, kemudian dari beberapa bantuan-bantuan yang lain untuk melakukan pemadaman. Memadamkan api, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Sementara itu, saudara, hutan rakyat di Ponorogo terbakar. Petugas BPBD berupaya membuat sekat api atau ilaran guna memutus kobaran api agar tidak menjalar ke permukiman. Hingga Selasa siang, saudara, petugas dibantu warga masih berupaya memadamkan api. Sejumlah warga di kawasan hutan rakyat di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo berhamburan keluar rumah karena api terus membesar dan mendekati permukiman. Petugas BPBD Kabupaten Ponorogo dibantu warga terus berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas juga membuat sekat api atau ilaran guna memutus kobaran api agar tidak menjalar ke permukiman. Diketahui api sudah mulai terlihat sejak Minggu siang. Belum diketahui pasti titik api berasal dari mana atau penyebab kebakaran. Belum padam. Belum. Dari sisi mana, Bu? Kanan? Sebelah kiri? kanan. Kanan. Itu tanamannya apa, Bu? Enggak ada tanaman. Jati. Jati. Bu, sebenarnya yang dikhawatirkan warga apa sih, Bu? Karena ini kan dekat dengan pemukiman. Ya takutnya sampai kena rumah. Yang di sini ini dan dari warga dan tim gabungan sudah membuat ilaran agar tidak mendekat ke pemukiman warga, dan sebagian tim juga berbagi tugas untuk melakukan pemadaman yang di atas biar tidak mendekat ke pemukiman warga. Seberapa dekat apa ini dengan pemukiman? Paling dekat titik api ini sekitar 20 sampai 50 meter.
Hingga Selasa siang, petugas BPBD Ponorogo dibantu warga masih berupaya memadamkan api. Sementara itu di Kabupaten Madiun, kebakaran hutan juga terjadi di pinggir jalan Desa Bolo, Kecamatan Kare. Api dengan cepat melalap daun jati kering dan tanaman lainnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo dan Madiun. Saudara, hanya karena logo perguruan silat pada kaos, gerombolan pesilat di Kediri menganiaya seorang remaja dengan parang, martir, dan potongan selang. Polisi meringkus 8 pelaku penganiayaan, 3 diantaranya di bawah umur. 5 pemuda digelandang ke Mapolres Kediri usai ditangkap setelah melakukan penganiayaan kepada MZN, remaja asal Ngasem, Kabupaten Kediri. Kelima tersangka berinisial DD, AE, MA, AD, serta MA. Warga Kecamatan Wates dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Selain kelima tersangka, terdapat 3 pelaku di bawah umur yang mengeroyok korban. Peristiwa pengeroyokan berawal ketika gerombolan pelaku sepulang dari konvoi bertemu korban di pinggir jalan di Sukorejo, Ngasem. Tiba-tiba para pelaku menganiaya korban dengan menggunakan parang, martil, dan potongan selang. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Pengeroyokan dipicu perbedaan atribut kelompok silat. Korban menggunakan kaos berlogo perguruan silat lain. Ya, kronologisnya karena pada waktu mereka konvoi dari kelompok pelaku ini menemukan terprovokasi karena ada sahabat-sahabat di medsos, terprovokasi salah satu korban menggunakan kaos yang dinilai rasis. Akhirnya rombongan pelaku yang tertangkap ini tidak terima, lalu melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban. Penganiayaan dilakukan dengan cara apa? Oh, ini banyak sesuai dengan barang buktinya, menggunakan parang, ada martil, dan ada selang. Atas kejadian tersebut, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Ugal-ugalan di jalan raya bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.